Baiklah, dikarenakan panjangnya bahasan yang harus dibahas untuk mengenai komponen-komponen HTML ini, maka saya membuat apa video untuk lanjutan mengenai komponen ya. Dikarenakan batas waktu yang tersedia di YouTube ya, tidak boleh melebihi waktu tertentu. Makanya saya buat bikin video lanjutan yang membahas tentang komponen. Ya, untuk slide ini kita membahas tentang yang 43 lanjutan ya, itu mengenai HTML dan CSS. Apa aja yang dibahas kita lihat di slide berikutnya. Ya, untuk saya akan bahas dulu mengenai HTML, CMS ya. Oke, agar tampilan halaman web lebih menarik, dibutuhkan suatu file pendukung yang dimasukkan ke dalam HTML, yaitu dengan format CSS atau Cascading Style Sheet. Oke ya. Penjelasan CSS itu dapat kalian lihat nanti pada serial apa pembuatan website dengan CSS ya. Pada serial pemrograman CSS. Oke, terdapat 3 cara untuk menambahkan format CSS ke dalam HTML, itu antara lain secara inline, internal, dan eksternal. Sekarang yang saya baca dulu satu-satu ya. Inline CSS inline merupakan jenis atau bentuk CSS dalam HTML dengan tampilan yang unik. Dengan format inline, maka codingan akan menggunakan atribut style ya, dan seterusnya. Lalu kalian lihat di layar sebelah kiri itu, di screenshot sebelah kiri itu adalah format CSS, lalu keterangannya gimana. Nah, di sini saya akan memberikan contoh codingan khusus untuk yang margin CSS ya, atau CSS margin. Kalian lihat codingannya ada di sebelah kanan, lalu hasilnya adalah kalian lihat itu di layar atau screenshot yang paling bawah ya. Kalian coba di editor kalian masing-masing. Oke, kita lanjut. Baik, pembahasan yang selanjutnya adalah tentang tabel HTML. Apa itu? Ya, saya jelaskan sedikit. Pada umumnya, informasi yang ingin ditampilkan pada browser berasal dari database akan memiliki bentuk tabel. Ya, HTML juga menyediakan fitur tag tabel yang dapat dibuat sesuai kebutuhan atau keinginan kita. Ya, terdapat beberapa jenis tag tabel dari HTML, yaitu tag table, menuliskan tag table, tag tr itu untuk row atau baris, tag td untuk data, tag th untuk table head ya. Seiring perkembangan zaman, HTML juga menyediakan beberapa tag tambahan untuk pembuatan tabel. Tag apa aja itu? Tag head yaitu membuat konten pada judul tabel, tag body untuk membuat isi konten tabel, lalu tag foot membuat konten pada bagian bawah tabel atau footer ya. Oke, kita lanjut ke slide yang berikutnya. Baik, kita pada slide ini ada 3 buah bentuk gambar ya atau screenshot ya. Atau screenshot. Ya, yang pertama adalah yang tabel kiri atas, yaitu tabel berupa akses pada tabel dan juga keterangannya. Oke, kita baca masing-masing ya. Yang pertama adalah menggabungkan sel tabel, yaitu HTML akan menggunakan atau menyediakan dua buah atribut, yaitu rowspan dan colspan. Rowspan untuk menggabungkan baris pada tabel, sedangkan colspan untuk menggabungkan kolom pada tabel. Lalu warna dan jarak antar sel menggunakan atribut cell padding. Ya. Yang ketiga, CSS pada tabel. Codingan CSS dapat dibuat secara terpisah atau menyatu pada tag head dengan codingan HTML. Sedangkan di sini codingan atau script yang saya buat adalah tentang akses tabel yang kedua ya, yaitu tentang warna dan jarak antar sel. Itu scriptnya di sebelah kanan ya, yang tulisannya kecil-kecil. Anda zoom aja nanti, copy lalu paste di editor kalian masing-masing. Dan sebelah kiri bawah adalah hasil dari output ya, hasil atau output dari codingan yang sebelah kanan tadi ya. Gampang ya, kalian coba aja. Oke, kita lanjut ke slide yang berikutnya. Yang berikutnya atau yang slide yang tampil di hadapan kalian ini adalah daftar atau list pada HTML ya.
Saya akan jelaskan sendiri. Kalian dapat membuat daftar tulis pada HTML. List atau daftar itu tersebut merupakan daftar kumpulan objek dengan nilainya. List pada HTML terbagi atas dua jenis, yaitu order list atau berurutan dan unordered list. Order list menggunakan tag UL, ya. Tag UL yang digunakan untuk menampilkan angka atau huruf pada browser, sedangkan unordered list menggunakan tag LI, ya, yang digunakan untuk menampilkan simbol bulatan dan kotak atau kotak. Nah, kita lihat sekarang di tabel yang di bawahnya ya. Di situ kita lihat adalah tabel dari unordered list. Kita lihat di situ ada jenis unordered list dan keterangannya. Kalian baca masing-masing dan saya akan memberikan contoh salah satu dari jenis unordered list di slide. Baik, di slide yang berikutnya ini saya ngasih contoh untuk yang unordered list yang circle ya. Kalian lihat codingannya, scriptnya di sebelah kanan ya. Lalu outputnya kalian lihat sendiri, karena circle otomatis dia berbentuk lingkaran pada kata Honda, Yamaha, Suzuki, dan Kawasaki ya. Itu hasil dari codingan yang di atasnya ya. Itu kan kebetulan saya tulis di situ output ya, bentuk outputnya. Kalian coba di apa di editor kalian masing-masing, lanjut juga di run di browsernya. Oke, lanjut. Ya, jenis atau daftar HTML atau jenis list HTML yang kedua adalah order list atau OL. Merupakan jenis list yang berurutan. Codingannya dimulai dari tag OL dan pada tiap list item akan dihapus oleh tag LI. Kalian lihat di situ ya. Jenis order listnya apa, keterangannya bagaimana, dan nanti akan saya buat salah satu contohnya dari salah satu jenis order list ini ya. Dikarenakan waktu yang terbatas untuk menampilkan semuanya di YouTube. Oke, kita lihat contoh codingannya berikut outputnya. Baiklah, untuk yang berikutnya adalah tentang codingan ya. Ini saya berikan codingan order list untuk yang tipenya angka atau number ya. Itu dilihat di situ di baris ketujuh, type OL type sama dengan 1 ya, dan seterusnya dan seterusnya. Lalu di sebelah kanannya adalah hasil atau output dari browser di Chrome. Kalian lihat di situ ada order list number adalah dari 1 Honda, 2 Yamaha, 3 Suzuki, 4 Kawasaki. Oke, sesuai ya, dan gampang ya. Kalian coba di editor kalian dan browser masing-masing. Oke, kita lanjut. Tes. Oke, pembahasan selanjutnya adalah tentang ID dan kelas. ID dan kelas merupakan dua buah atribut yang dapat digunakan pada sebagian besar tag HTML. Ya, kedua atribut tersebut akan menentukan bentuk tampilan atau style CSS atau gaya dari CSS pada browser. Kita bahas dulu tentang kelasnya ya. Kelas HTML merupakan sebuah atribut yang digunakan untuk nama kelas dalam CSS, ya, dan dapat pula digunakan untuk memanipulasi elemen di JavaScript, ya. Dia berupa atribut ya tadi. Adapun karakteristik dari atribut CSS dari kelas adalah atribut kelas dapat dipanggil pada CSS dan JavaScript dengan menggunakan tanda titik. Lalu atribut kelas dapat dibuat pada banyak elemen HTML dan dapat dipanggil secara serentak. Sekarang kalian lihat contoh script atau coding yang ada di sebelah kanan ya, itu screenshot dari editor Notepad++. Kalian lihat ya, itu bentuknya, dan kita akan lihat hasilnya dengan di browser Chrome. Oke, di slide yang selanjutnya. Oke, lanjut. Ya, ini adalah bentuk hasil output dari codingan sebelumnya ya. Pembuatan web dengan HTML5, menggunakan kelas HTML, lalu ada peribahasa 1, peribahasa 2, dan peribahasa 3 sesuai dengan codingan atau script di slide yang sebelumnya. Oke, gampang ya. Kita lanjut. Ya, slide yang berikutnya tampil di hadapan kalian ini adalah tentang ID HTML.
Ya, apa itu? Ya, kita baca sama-sama ya. Merupakan sebuah atribut yang digunakan sebagai penanda dengan nama unik. Ciri-ciri atribut ID pada HTML adalah atribut ID dapat dipanggil pada CSS dan JavaScript dengan menggunakan tanda pagar ya. Sebuah nama ID hanya dapat diakses pada elemen HTML. Nah, sekarang kita lihat contohnya di slide bawah yang sebelah kiri ya. Itu pakai editor Notepad++. Di situ ada ID ya. Kalian lihat di situ ID-nya di baris ke 15 dan 16. Kalian lihat PID adalah peribahasa. Air tenang menghanyutkan. Di baris ke-16 adalah PID, peribahasa juga, air tenang, air beriak, tanda tak dalam. Ya, itu yang akan ditampilkan pada browser ya. Kalian lihat di sebelah kanannya itulah screenshot pada browser Chrome. Air tenang menghanyutkan dan air beriak, tanda tak dalam dengan warna merah ya. Itu udah dibuat di coding yang di sebelah kirinya atau di script yang di sebelah kirinya. Oke, mudah ya. Kita lanjut. Baik, yang berikutnya adalah tentang layout HTML. Oke, saya jelaskan dulu sedikit ya, layout HTML. Konten HTML sering menampilkan data atau informasi yang berbentuk kolom-kolom yang dapat berdiri sendiri atau terpisah dari kolom utama atau terkumpul menjadi satu kolom. HTML5 telah menyediakan beberapa elemen yang dapat dibuat untuk menampilkan konten pada browser ya. Sekarang kalian lihat sendiri di yang sebelah kanan itu ya, bentuk gambarnya. Yang pertama adalah header, yang kedua adalah navigasi, lalu section, lalu ada artikel juga, lalu di sebelah artikel itu adalah aside dan footer. Saya jelaskan sedikit ya apa itunya. Header digunakan untuk mendedikasi header dokumen. Nav adalah kependekan dari navigasi, digunakan untuk mendeklarasikan sebuah media atau untuk link navigasi. Ya, section digunakan untuk mendeklarasikan bagian khusus yang berisi informasi dalam sebuah dokumen. Artikel digunakan untuk mendeklarasikan sebuah artikel. Ya, lalu aside digunakan untuk mendeklarasikan konten lain selain konten utama atau sidebar. Footer adalah mendefinisikan footer untuk dokumen pada suatu bagian. Oke, jelas ya. Nah, saya akan kasih contoh berikut screenshotnya. Maksudnya hasil dari screenshot dari codingan contoh itu di slide selanjutnya. Oke, kita lanjut. Sebelum saya menjelaskan codingan dan hasil screenshot dari codingan, ya, saya akan menjelaskan dulu apa jenis-jenis elemen pada layout ya, yang bisa diakses. Oke, kita baca sama-sama. Yang jenis-jenis elemennya adalah yang pertama adalah yang pertama adalah layout dengan elemen div ya. Elemen div digunakan untuk fitur sebagai layout halaman web. Sedangkan layout dengan tabel adalah tag tersebut berfungsi untuk menampilkan data tabular. Oke. Yang slide yang sebelah screenshot yang sebelah kanan itu adalah codingan tentang elemen div ya. Kalian lihat di situ ada beberapa div ya ininya yang ada di codingan itu dengan menggunakan editor Notepad++, lalu hasilnya adalah di gambar yang paling bawah atau kiri bawah ya, menggunakan browser Chrome ya. Kalian coba ya di editor kalian masing-masing, mudah kok. Oke, lanjut ya. Baik, yang berikutnya adalah tentang simbol HTML ya, bagian bahasan yang terakhir. Oke, sekarang kan saya jelaskan dulu sedikit tentang simbol HTML ya. Selain dapat menyunting warna, format teks, dan lainnya, HTML juga menyediakan simbol yang dapat ditampilkan pada browser. Terdapat dua jenis simbol HTML, yaitu number dan entitas atau entity. Nah, berikut adalah daftar simbol matematika yang ada pada HTML. Kalian lihat, yang pertama A terbalik, char itu bentuknya A terbalik, jumlah itu adalah kalian lihat sendiri, dan pagar 874 kesatuannya bagaimana, keterangannya bagaimana, untuk semua sampai dengan bentuk char yang terakhir dan
keterangan yang terakhir. Oke, saya akan kasih contoh untuk codingannya untuk yang mengenai simbol HTML ini ya di slide yang selanjutnya. Oke, kita lanjut. Ya, slide yang berikutnya ini adalah contoh codingan dari simbol ya. Kalian lihat sendiri yang di sebelah kiri adalah editor dari Notepad++ yang berisi codingan atau script dari simbol. Kalian lihat situ ya, dari mulai baris ke 14 sampai dengan ke 22 itu bentuk-bentuk simbolnya ya. Dan hasil outputnya adalah di sebelah kanan menggunakan browser dari Chrome. Oke, gampang ya. Kalian coba di editor kalian masing-masing. Oke, kita lanjut ke yang berikutnya. Ya, seperti biasa pada akhir sesi ya, kalian wajib loh. Ya, wajib untuk subscribe, like, share, dan komen ya, supaya makin berkibar terus nih codingan kita ya. Tutorial kita, yakin deh kalian paling pinter deh. Oke, sampai bertemu